Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang mau melamar kamu dalam waktu dekat. Jadi ini tuh request kemarin. Aku post video tuh kemarin, terus ada yang request dari ini tuh judulnya kayak banyak banget yang nge-vote. Jadi ini dari yang request namanya Fauzi. Hai. Jadi siapa yang mau melamar kamu dalam waktu dekat? Ini diperuntukkan untuk general, diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi kalau yang namanya general reading itu beda sama pick a card, dimana kamu harus memilih pilihan. Yang namanya general reading itu siapapun yang menonton video ini diperuntukkan untuk kamu. Karena ini diperuntukkan untuk fun-fun. Perlu diingat, ada yang resonate, ada yang tidak. Jadi ini juga bisa vice versa. Lalu kalau kamu mau tahu, di setiap video yang aku buat itu aku sisipkan energi healing. Jadi siapapun yang mau claiming energi healing harus nonton dari awal sampai akhir, oke? Jadi kalau untuk general reading kali ini, nanti kita bacanya disesuaikan sama energi kamu. Jadi energi itu ada feminine dan masculine. Jadi nanti aku akan perlihatkan kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. Dan kamu kalau bisa, kalau misalnya mau fun-fun, lepasin penat kamu dulu. Jadi apapun yang membelenggu kamu, apapun yang bikin sedih atau membuat kamu terikat, itu harus lepaskan dulu. Agar saat abis nonton video ini, kamu benar-benar bisa claiming energi positifnya gitu. Oke. Seperti biasa aku bakal clearing energi kamu sebelum kita mau maju duluan gitu. Sebelum kita move ke readingan kali ini. Seperti biasa aku akan bacakan tentang energi kamu, terus energi orang itu. Terus aku akan bacakan tentang dianya siapa, terus gimana caranya. Oke. Saat dia ngedeket kamu dan ngajak buat serius. Spirit guide, angel, divine power, what like God and goddesses. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. Divine power, the universe, please clear their energy from any negativity. Remove all the negative energy that come from inside them, that come from outside, and please replace it with positive and what light. Kalau kamu dengar suara kucing seperti biasa, itu kucing-kucing aku, tau nggak? Itu lagi pada dimasukin ke kandang semua karena ada yang sakit ginjal, ada yang abis berantem. Jadi aku lagi hektik ya akhir tahun ini. Untuk kalian yang mau dibuatkan secara personal, karena ini kan untuk banyak orang ya, jadi gak bisa untuk 100% untuk kamu. Dan yang namanya collective reading itu kamu juga harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Kamu bisa consider buat private reading sama aku. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kamu mau dibuatkan secara personal, kamu tinggal kasih tahu aja kamu mau dibuatkan tema ini atau siapa yang bakal ngelamar kamu. Harap sabar, aku balas satu-satu. Yang aku bilang aku lagi hektik banget belakangan ini. Oke, kita langsung mulai aja ke energi kamu saat ini. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. I'm using my ego so I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Tell me about their current energy right now. Ada the Nine of Cups. Kalian sebenarnya orang yang cukup suka sama hal-hal yang berbau romantis, hal-hal yang berbau romance. Secara energi saat ini, pertama lagi fokus sama karir. Kalau aku lihat dari the Queen of Pentacle, kamu ada energi Taurus, Virgo, Capricorn. Ada yang energinya Pisces, Scorpio, Cancer. Oke, kamu ini sebenarnya orang yang cukup simple.
bisa dibilang kalau kebahagiaan bagi kamu tuh cukup simple. Kalau kamu bahagia di home life kamu, which is your body, your mind, keluarga kamu, lingkungan kamu cukup bahagia. Kalau kamu bisa membahagiakan itu, kamu cukup udah memenuhi goal hidup kamu rasa. Di sini dari The Queen of Pentacle, secara energi memang lagi penuh kasih sayang. Kamu orang-orang yang suka mengayomi, suka ngurusin ini itu. Dari The Queen of Pentacle, kamu kalau lihat ini lumayan sibuk energinya. Sibuk di rumah, sibuk di keluarga kamu, sibuk di lingkungan sekitar kamu sibuk untuk yang tadi aku bilang mengayomi, mengurus, atau taking care of people around you. Jadi kamu lagi banyak untuk caring, banyak untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kamu saat ini. Dari The Queen of Pentacle ini juga saran untuk kamu harus bisa lebih aware sama orang-orang sekitar, karena ini banyak orang sekitar kamu yang lagi butuh perhatian. Bisa orang, bisa energi apapun dalam sekitaran kamu yang memang lagi butuh perhatian. Dari The Knight of Cups yang aku bilang, kamu sebenarnya orang yang suka hal-hal berbau romance. Di sini dari energi kamu lihat di belakangnya ada cups dengan air yang meluap-meluap. Kamu penuh dengan cinta. Cintanya jangan sampai sia-sia hanya untuk sesuatu yang gak pasti aja. Kamu harus meluapkan cinta kamu untuk orang-orang yang membutuhkan atau hal-hal yang memang butuh perhatian kamu, atensi kamu. Dari Nine of Cups di sini aku juga bisa bilang you are a hopeless romantic person. Yang namanya hopeless romantic tuh ibaratkan, coba kamu nonton video ini, video halu-halu kita, pasti senyum-senyum sendiri. Terus nonton drama Korea, nonton film-film romantis, pasti senyum-senyum sendiri. Itu tanda-tanda kalau kamu hopeless romantic. Jadi kadang-kadang saat ada adegan romantis, kita bisa membayangkan, mengimajinasikan. Di sini yang aku lihat oke sih. Aku lihat dari background kamu juga lingkungan sekitar sangat positif ke kamu, banyak positive vibes. Aku bakalan konfirmasi dari tarot deck yang besar seperti biasa tentang energi kamu saat ini. Oke. Kita bakalan clearing energi dulu. Tell me about your current energy. Spirit guide, angel divine power, like God and goddesses. Say my ghost can speak the truth. Tell me about their current energy right now. Two of Cups. Lagi penuh dengan cinta. Ada yang nih dari Two of Cups bisa vice versa ya, bisa yang kamu mencintai banget seseorang atau seseorang mencintai kamu banget. Tapi secara energi saat ini dari Two of Cups kamu nggak ngerasa lonely. Di sini nggak ada energi kesendirian. Nggak ada energi mengisolasi diri. Kalau dari Two of Cups, kalau kamu lihat secara energi, kamu memang penuh dengan cinta, optimisme tentang cinta kamu juga besar gitu. Kita bakalan lihat tentang energi orang tersebut ya. Ini kamu orang-orang yang cukup ready buat union, cukup siap buat memiliki sebuah hubungan sama seseorang. Kita bakalan lihat tentang energi orang itu seperti apa. Spirit guide, angel divine power, like God and yourself. Some listen, I guess I can speak the truth. Tell me about that person. Who is this person? Tell me about that person energy that ready to give you commitment. Who is going to propose you? Other the world? I just need one card. One card. Ya, ini ada orang ada jarak jauh antara kamu sama dirinya. Kamu dealing sama seseorang yang tahu maunya dia apa. Ini orang lagi sukses-suksesnya dalam kehidupan karir, kehidupan lingkungan sekitarnya, social life-nya dia, pertemanan dia, keluarganya dia lagi sukses-suksesnya kalau kayak gini. It's like seperti dia memegang dunia di bola dunia di tangannya dia. Dia memegang penuh potensi,
mau ngapain aja bisa, potensinya dia tahu, dia bisa apa aja, peluangnya juga dia tahu, peluangnya bisa apa aja. Jadi kamu dealing sama seseorang yang pasti. Jadi tipe orang kayak gini, dia punya watak pemikiran yang bisa dibilang cukup dewasa, cukup bijak. Aku kesini mau ini, contoh ya kan, contoh dia jalan kemana gitu, dia jalan ke Indomaret, dia tahu langkahnya kemana, dia buka kulkas, dia mengambil air putih, udah, that's it. Karena dia tahu tujuan dia ke situ mau apa, mau beli apa, dia tahu. Jadi bukan tipe orang yang datang ke hidup kamu cuma buat main-main. Karena dia datang ke hidup seseorang, dia tahu tujuannya apa. Aku kalau misalnya ke pertemanan aku sikapnya gini, kalau misalnya ke percintaan aku sikapnya gini. Dan kalau kamu lihat di sini dari Three of Wands, dia kan di belakangnya ada tuh dua wands yang sudah blooming ya. Artinya tuh kayak tanggung jawabnya dia yang sudah ada hasilnya. Ini udah kokoh, walaupun kayak berdirinya miring, tapi miringnya itu dengan sesuai sama leadingnya dia, tujuannya kemana, dia nunjuknya ke sana kan. Artinya kayak dia udah tahu nih dia nunjuknya kemana, arahnya kemana gitu. Dari Three of Wands dan The World tidak dipungkiri kamu bisa bilang sama seseorang yang jauh di sana. Jadi ada jarak. Nih yang namanya The World tuh lucu. The World itu bisa, karena zaman sekarang apa-apa soal internet ya, kamu bisa komunikasi via internet, atau kamu bisa ketemu sama dia itu via sosial media, atau dianya memang lagi berada di luar pulau kamu atau luar kota kamu gitu. Jadi ini ada jarak antara kalian berdua. Cuman aku lihat saat ini emang dia lagi apa ya, saat dia melihat situasi apapun itu, dia ngelihatnya whole picture. Jadi bukan tipe orang yang pelin-pelan, bukan tipe orang yang bingungan. Jadi kalau pas dia misalnya dia kenal kamu nih, dia tahu kamu seadanya gitu. Kayak dia kayak ngeliat apapun di kamu tuh transparan. Dia orangnya pintar seperti itu. Aku bakal lihat tentang energi dia dari tarot deck star seperti biasa. Spirit guide, angel, divine power, like God, nurses. Tell me more about this person, current energy, the one that will propose you. Aku suka geli sendiri ngeliat judulnya. Ace of Swords. Oh, ini ada 2. Gak apa-apa. Take 2. Aku melihat di sini ada sisi mirroring juga sedikit sama kamu, cuman aku lihat di sini kayak you can be dealing with soulmate dari Ace of Swords. Di sini dia yang kurang dari dia adalah dia punya idealisme tersendiri, dia agak egois, dia sulit untuk menerima input dari orang lain karena dia tahu maunya apa. Terus dari The Ace of Swords, logikanya dia jalan banget, ada kemenangan di dalam kehidupannya dia. So aku bakal lihat siapa orangnya. Oke, kita bakal lihat langsung siapa orangnya ya. Spirit guide, angel, divine power, what like God, ingresses. Tell me more about who is this person that is going to propose you in your future. Memintamu untuk serius, untuk menginginkan sebuah pertunangan. Siapa orangnya? Who is this person? Ada energi Capricorn. Dia posesif. Dia obsesif juga. Dari The Devil bisa dibilang dia ada sedikit kecenderungan untuk mengikat. Cuman kalau aku lihat di sini dia bukan tipe orang yang suka hiruk pikuk ya, suka keributan, suka berada di dalam suasana yang rame banget. Jadi gini kan, ada orang yang suka berada dalam keramaian, dia walaupun open aja, bukan terlalu tipe yang introvert, tapi dia nggak suka keramaian yang berlebih. Dari Six of Cups ada sebuah perbedaan antara kamu sama dia. Ini kalau kamu nanya ini datangnya dari dunia pertemanan, dari Ten of Cups. Cuman kalau aku lihat di sini ada kenyamanan yang berlebih antara kamu sama dia.
dia nyaman sama kamu banget. Coba ya kita lihat, who is this person. Kamu bisa dealing sama soulmate kalau kayak gini. Siapa yang akan melamarmu? I just need one card. Ada the Four of Cups. Tipenya diem-diem menghanyutkan kalau kayak gini. Menghanyutkan banget. Kita lihat ya satu-satu. Dari the Devil, di sini kamu bisa dealing sama Capricorn. Dia orang yang cukup berambisi, terutama saat ini ambisi sama kesuksesannya dia. Dia punya otoritas atau dia punya jabatan di karirnya dia. Bisa jabatan, bisa dari segi usahanya lagi naik banget. Cuman kalau aku lihat the Devil, kalau kamu lihat di sini dia kan bajunya merah, penuh dengan passion, penuh dengan gairah, penuh dengan power. Jadi saat ketemu sama dia dia tuh tipe orang yang mengintimidasi. Aduh, aku deg-degan kalau sama dia. Kalau cuma berduaan doang aku takut, soalnya sangat intens. Tuh intens kadang-kadang ya, walaupun contoh ya, kamu berani nih, contohnya aku berani kok dealing sama orang kayak gini. Saat berdua doang tuh agak kikuk gitu, awkward. Jadi kamu lebih prefer kalau ketemu orang ini rame-rame. Terus kalau aku lihat di sini dari The Temperance, kamu bisa dealing sama Sagittarius. Nggak, aku ketawa tuh karena lucunya gini. Kamu mau memiliki sebuah hubungan, dia juga pengen memiliki sebuah hubungan, tapi ada rasa kadang-kadang terlalu intens, terlalu kayak misalnya contoh ya, dia ngeliatin kamu banget. Kan jadi bingung kalau diliatin terus. Nah, dan yang kayak gitu. Kamu juga bisa bilang sama Sagittarius. Di sini sebenarnya dia orang yang cukup dewasa. Yang aku bilang dia pemikiran dewasa, dia tahu apa yang dia mau. Dia tahu apa yang dia mau. Dia ngikutin, sebenarnya nggak terlalu kekehan orangnya. Jadi masih mengikutin flow-nya. Dari Temperance kalau aku lihat di sini, walaupun dia punya ambisi, punya possessiveness dan punya obsessiveness, dia cukup sabar orangnya. Dan di sini ada balance ya. Jadi walaupun the Devil di sampingnya Temperance, ya masih bisa dimaklumin lah sisi negatifnya dia. Gitu. Terus yang aku lihat di sini dari the Six of Cups, ada yang satu childish, yang satu dewasa. Ini kamu aplikasikan sendiri ke dalam hidup kamu ya, karena yang nonton banyak. Nah di sini tuh ada juga yang perbedaan usia, karena kalau yang namanya childish dan kedewasaan kan, kalau secara dipukul ratanya, ada yang usianya masih segini, yang satu udah lebih dewasa, jadi udah mengerti gitu. Ada juga yang secara mental, yang satu dewasa, yang satu masih agak childish gitu. Dari Three of Cups, ini konfirmasi kalau kamu datangnya dari dunia pertemanan. Dari Four of Cups, dia udah fixated. Dia udah pokoknya, aku tahu maunya apa, mau ditawarin mau apapun, tidak peduli gitu. Contoh ya, dia tipe orang gini. Contoh, dia suka sama A, dia akan hanya fokus ke A, sementara nanti teman-temannya bakalan ngasih X, Y, Z yang lebih daripada A. Gak peduli, aku udah tahu maunya aku ini gitu. Kita bakalan lihat tentang business person dari deck yang lain. Aku ngumpulin UBEK dulu ya. Aku cari UBEK, nanti aku bakalan lihat dari UBEK karena aku pun penasaran. Spirit guide, angel, even power, like God, and get a such. I'm listening, my goodness, I can speak the truth. Tell me about this person that will come in your future to propose the people who watch this video. Ada Five of Swords. Awalnya yang tadi aku bilang tidak kenapa ini gak mau fokus ya? Tidak semudah yang kamu bayangkan kalau dealing sama dia. Misalnya kamu dealing sama teman kamu, ya udah hangout biasa gitu. Kayak bercanda-bercanda juga seru. Kalau sama dia tuh agak kikuk kalau bercandanya. Dari the Five of Swords terlihat kalau di situ banyak sebuah perbedaan secara pola pikir. Jadi kamu untuk berbaur sama dia atau dia berbaur sama kamu juga agak aduh ini gimana nih, kok ini terlalu intens, kok aku deg-degan banget gitu. Tell me more about who is this person. Ini ada konflik secara pola pikir. Ada juga yang pas awal-awal dekat ada konflik. Ada konflik tuh dalam arti gini, ada ketidaksamaan secara pola
mikir, ada misunderstanding juga. The Wheel of Fortune secara finansial dia oke, fortune-nya bagus, keberuntungannya juga bagus. Kalau aku lihat di sini gini, dia tinggal milih mau apa. Contoh ya, dia mau fokus ke membangun rumah, nanti ada jalannya sendiri. Jadi alam semesta tuh ngasih dia jalan untuk apa yang dia mau. Jadi dia tinggal milih mau apa yang dia fokusin. Terus dari the Nine of Swords, dia sebenarnya punya anxiety. Kalau aku lihat, sebenarnya anxiety-nya di kepalanya sendiri, dari knowledge yang dia punya atau hal-hal yang dia pelajari dalam kehidupan, dia ada kecemasan berlebih. Di sini cukup populer orangnya. Kalau kamu lihat di sini ada energi The Star. Contoh dia nggak ngapa-ngapain, orang-orang ngeliatin dia. Dia ngomong sedikit, orang-orang langsung kayak, aku terpesona gitu. Ini tipe orang yang gampang, gampang punya banyak fans ya. Jadi gampang disukain sama orang-orang. Dan jangan jealous kalau kamu banyak saingan. Karena kalau The Star itu energinya energi bintang, dimana emang jalan hidupnya memang dia untuk menjadi sosok yang bisa dibilang bisa memberikan influence sama orang-orang sekitar, memberikan pengaruh untuk orang-orang sekitar. Pengaruhnya besar di lingkungan sekitarnya dia ya, terutama orang-orang yang pernah dia bantu. Dia sering banget kebantu orang, pas ngebantu juga tanpa pamrih. Jadi kalau orang yang udah ada aura bintang, udah pasti secara appearance, secara fisiknya dia bakalan terlihat beda daripada yang lain. Terlihat memang diperuntukkan untuk menjadi sorotan sih gitu. Kalau aku lihat di sini dari baju putihnya, it means yang tadi aku bilang, apa yang dia lakukan itu tulus. Kalau dia ngebantu orang tulus, energinya juga banyak, energinya dia tuh macam-macam. Jadi this person also punya kayak ada gift buat healing, tapi healingnya tuh juga macam-macam. Bisa healing secara cinta, bisa juga healing secara fortune orang-orang sekitarnya dia. Jadi saat dia sukses, dia juga mau orang-orang sukses gitu. Aku bakal lihat dari sini dulu sebelum kita ke back, okay? Tuh 4. Ada triple moon. Dia memahami sisi femininnya dia, atau dia memahami sisi feminin pasangan. Kalau aku lihat dari triple moon di sini, sebenarnya dia punya gift secara supernatural atau spiritual yang juga oke ya. Terus kalau dari triple moon, let's see. Ini ada fase dalam kehidupannya dia. Kayak dia dikelilingin sama orang-orang atau sama yang dari keluarga intinya dia ya, terutama mother figure atau figur ibu yang memang bisa dibilang banyak guiding dia, banyak mengarahkan dia untuk menjadi a better person. Kalau kamu lihat ini kan ada fase bulan ya, dia juga bisa connect with the moon. Jadi energi yang dia gaining dari bulan juga. Cuman kalau aku lihat di sini, ini influence dari sekitarnya juga yang bikin dia punya power. Jadi dia tipenya gini, saat dia mau belajar tentang satu hal tuh, awalnya dia nggak tahu apa-apa, terus dia belajar, punya passion di situ, dia merealisasikan apapun itu. Jadi dia punya power yang cukup besar untuk kayak tahu nih fasenya apa nih dalam kehidupan aku, untuk misalnya ke karir atau ke usaha aku. Contohnya ini ada fase gitu, fase belajar, fase merealisasikan, fase hasil, dan dia tahu untuk kapan moving on ya. Dia pintarnya kayak gitu. Cuman dari sini juga diperlihatkan kalau dia menggunakan sisi feminin, dan sisi feminin itu digunakan untuk melatih intuisinya dia. Jadi dia bukan tipe orang, contoh kamu dealing sama maskulin, dia bukan tipe orang maskulin yang egonya cukup besar sampai dia gak mau dengerin orang lain atau gak mau dengerin pasangan. Dia hanya mau dengerin orang-orang yang tahu cara dealing sama feminine side-nya dia. Ini agak tricky. Ini nanti belajar sendiri ya, atau nanti aku kasih tahu lagi cara untuk dealing sama orang-orang kayak gini. Gifted,
Dia punya gift yang aku bilang dari sejak dia lahir, dia punya giftnya tuh banyak ya kalau aku lihat. Jadi satu orang ini, kan ini banyak nih yang aku baca, kamu di lingkup pasti udah sama banyak orang, nggak mungkin cuma sama satu orang ini doang. Di satu orang ini bisa ada 3 gift sekaligus. Gift tuh dalam arti sejak kamu lahir kamu udah diperuntukkan untuk, contoh ya, bisa untuk healing, bisa untuk nerawang, bisa untuk meramalkan situasi. Jadi dia itu punya gift yang cukup banyak, cukup gift set. Ini private, orangnya cukup bisa dibilang, tadi aku kasih tahu, walaupun dia terbuka, dia nggak suka hiruk pikuk dan dia tipenya yang private. Kalau dia ngomong sama kamu mendingan di private, di situasi yang private. Kalau aku lihat juga saat dia apa ya, yuk kita ini yuk kita serius yuk, ini situasinya private. Aku ngeliat ada yang in the private room, di mana ini ya, dining area, ada pokoknya lagi makan tapi ini di private room kalau aku lihat. Terus ini untuk spesifik satu orang ya, aku lihat jelas banget itu ada wallpapernya juga indah banget. Aku lihat lagi makan terus pas udah serius ngobrol, ngutarakan lah itu. Aries Star Brothers, Protect and Loyalty. Dia tipenya yang loyal, dia tipe yang setia, dia juga setia sama teman-temannya dia, sama keluarganya dia. Ada Strong Jaw, rahangnya itu strong, rahangnya terlihat berstruktur. Nah ini kalau dark, dia bisa punya rambut yang gelap atau kulitnya yang agak gelap. Orangnya cukup misterius, eyebrow, alisnya lumayan tebal, slim, figurnya juga slim. Kita langsung aja ya ke Wubek. Spirit Guide, Angel Fan Power, like I think this is. Karena aku capek. 1, 2, 4, 5, 6. Oke. Dia taking wheel sama kehidupannya dia sendiri. Dia mau ke kanan, mau kiri, mau mundur, mau ke belakang, terserah dia. Selalu ada jalannya dan selalu diberikan diberikan hal positif dari jalan-jalannya dia. Istilahnya kalau misalnya orang nih jalan, aduh jalannya kok gelap banget nih, kalau dia nggak, jalannya terang dan dia kayak udah lihat ujungnya kemana. I can't forget you. Aduh, ini ceritanya gini, ada yang lagi mimpi. Pokoknya pas entah dia habis afirmasi, entah dia habis meditasi, dia mimpi, terus mimpi melihat mukamu nih contohnya, atau melihat matamu. Yang aku lihat tuh pokoknya bermimpi tentang sesuatu hal, terus itu nggak bisa dilupain sama dia, mimpinya dia. Ada juga yang memang nggak bisa melupakan wajahmu. Pokoknya ada momen dimana dia nggak bisa melupakan si wajahmu ini. Ada date night. Nah, aku bilang saat memang dia mau mengungkapkan, ayo kita serius yuk. Ayo aku mau melangkah nih ke jenjang berikutnya. Ini suasananya emang lagi date, dan ini aku lihatnya emang malam hari. Ada trust, orang yang bisa dipercaya. Trust the timing juga, kamu punya waktunya sendiri, percaya sama waktu kamu sendiri. Dan ini aku ngelihatnya dia memiliki rasa percaya yang cukup besar untuk dirimu. Like I said, ada divine timing. Jadi untuk kamu sama dia ada divine timingnya, di mana divine timing itu diperuntukkan untuk percaya aja sama waktunya. Jadi kamu nggak bisa nanya kapan. Kalau kamu nanya kapan, kamu nggak akan mencapai ini secara natural. Harus sabar. Dia orangnya cukup bisa dibilang kalau udah karena private atau kamu kenal dia secara personal, dia tuh orangnya lucu banget, sampai kayak kealayan-alayan itu akan muncul. Aku bakal lihat lagi tentang kejadian kamu sama dia, gimana cara propose-nya. Aku mau dari sini aja.
Spirit guide, angel divine power, like that in your research. Tell me about how this person propose the people who watch this video. How this person propose the people who watch this video. Ada Ten of Pentacle. Ada Nine of Cups sama ada Judgment. Kita bakal lihat dulu dari sini ya, dari Oracle card, baru nanti aku sambungin semuanya. Tenang aja. Spirit guide, angel divine power, like God, and goddesses. Message for the people who watch this video. Kenapa aku serak banget ya? Kucing-kucing aku lagi paduan suara, abaikan aja. Spirit guide, angel divine power, like God, and goddesses. Give me message. What do they need to know about this connection? Siapa yang mau melamar kamu dalam waktu dekat? The greatest serving. The great serving, Mars energy, anger, conflict, softening to love. Ih, gemes. Ini tuh ada yang kayak awalnya tuh kayak kamu bagaikan Tom and Jerry. Kamu bagaikan kucing dan anjing yang selalu kayak ada apa ya? Iya, aku sebel banget ya sama dia gitu contohnya. Tapi lama-lama ini jadi soft. Jadi turning into love. Yang tadinya kamu bete sama dia, terus jadinya kayak aduh ada cinta nih antara kamu sama dia. Dia juga gitu. Tadinya tuh karena ini vice versa. Tadinya dia kayak duh nih orang bikin ilfeel deh. Cuman kalau sebel akhirnya berubah jadi cinta. Yang ini konfirmasi kalau misalnya dari pas awal-awal kamu kenal dia ada konflik ya. Ada kesalahpahaman atau ada omongan dia yang bikin kamu bete. Harriet Hiraeth, how to pronounce it? Hiraeth, longing for home, homesick for the star. Ini sehari nggak ketemu udah kayak kangen banget. Nah ini nih aku tuh nyambungnya ke The Devil, dimana contoh ya dia mencoba menahan. Kenapa dia pengen banget ngelamar kamu? Karena dia pengen benar-benar ya udah kamu di rumah sama aku gitu. Jadi kan udah of course otomatis rumah kalian beda nih ya. Contohnya pas kamu pulang ke rumah dia tuh kayak nggak sabar pengen ketemu lagi. Jadi tuh ada sisi dia yang nggak sabaran untuk benar-benar udah kamu di sini sama aku gitu loh. Jadi istilahnya saat kalian gak ketemu, kamu fokus sama kerjaan, dia pun fokus sama kerjaan, tapi ada rasa kesel di dianya. Kenapa? Aduh aku kok belum memiliki orang ini, kayaknya belum afdol nih. Gitu. Calm, tenang, maka kita akan baca yang ini. Cara dia propose kamu di sini ada Ten of Pentacle. Pertama dia akan nunjukin effort yang luar biasa. Effort luar biasa seperti apa? Jor-joran banget ya. Contoh kamu apa ya, lagi pengen banget beli tas nih. Aduh pengen banget deh beli Dior, aku pengen yang warna pink deh gitu. Kamu cari-cari gak ada, dia bakal usaha banget buat dapetin itu gitu. Jadi emang apa yang ditunjukkan involve money juga ya. Dia spending uang juga untuk benar-benar bikin suasana seindah mungkin, bikin suasana senyaman mungkin. Yang tadi aku bilang, ini kebayangkan ya kalian ada di tempat yang private di mana kalian berdua ngobrol. Di situ dia lagi abis spending lots of money for you. Ini ada yang involve drink, kalau kamu suka minum ini ada wine segala macam. Karena di sini ada cups yang tumpah-tumpah, artinya kayak banyak lagi pesta kalian berdua. Terus di sini ya udah dia ngungkapin, aku mau keluarga ini gitu. aku nggak bisa gini terus, ada yang ngomong gini, aku nggak bisa gini terus, kamu tuh kemana-mana. Contohnya kamu fokus sama kerjaan kamu, sementara saat kamu kerja atau saat kamu tidur aku nggak tahu nih kabar kamu gimana. I prefer kamu ada di samping aku deh gitu. Dari The Ten of Cups
Di sini nightlife sih kalau aku lihat ya, situasinya saat malam hari. Ini ada musim semi atau musim musim fall, pokoknya bukan ke arah end of the year kalau aku lihat. Ada yang ke arah end of the year, tapi ini gak banyak buat yang di akhir tahun. Cuman di awal pertengahan tahun ini langsung kayak ada gini loh gitu. Nih kucing aku, anggap itu energi healing ya dari kucing-kucing aku. Di sini dari The Ten of Pentacle, dia itu benar-benar bakalan menunjukkan sisi keamanan dia secara finansial. Jadi yang dia berikan ke kamu tuh bukan hanya ayo kita lamaran yuk gitu, nggak gitu. Dia juga kasih tahu, I have saving, aku punya tabungan, aku juga punya asuransi ke depan, dan dia tuh menunjukkan sisi kestabilan secara finansialnya dia agar membuat kamu yakin. Dari The Nine of Cups ini kepuasan istilahnya. Kalau nanya kapan, maksud aku dalam keadaan seperti apa kamu sama dia pas dia ngelamar kamu tuh, kamu berdua dalam keadaan puas sama achievement masing-masing. Terus kalau kamu lihat di sini kan banyak daun-daun yang lagi blooming, tuh artinya memang lagi tumbuh-tumbuhnya perasaan cintanya. Jadi yang lucu dari orang ini tuh, dia tuh nggak butuh waktu yang lama. Kalau dia udah ngerasain cinta, udah kayak bucin banget, udah jadi kayak alay banget, dia langsung nembak langsung gitu. Dari Judgment, ini berbeda dari kalian saat momen itu bisa dibilang ini untuk beberapa orang memang pas dia mengatakan itu, orang-orang di sekitar kamu pun juga lagi nunggu, ngerti gak sih? Jadi kayak memang mereka waiting for your information. Mereka juga kayak bertanya-tanya tentang kamu sama dia tuh gimana gitu loh. Jadi ini ada orang-orang sekitar yang memang, nah ini konsepnya ada yang memang private, cuman orang-orang sekitar tahu tentang kamu sama dia. Jadi mereka pengen tahu kelanjutan hubungan kamu sama dia gitu. Karena ini ada yang di public eye juga ya. Jadi ini konfirmasi kalau kamu bisa dealing sama seseorang yang populer, ada di public eye, it means kayak kamu dikenalin lah sebagai pasangannya. Orang-orang tuh pada ketar-ketir, pada pengen tahu ini jadian gak ya, ini jadi beneran gak ya gitu. Kita bakal lanjut tentang apa yang perlu kamu tahu, lalu outcome of the situation. Message for the people who watch this video about this connection. Oh, ada wedding. This situation involve marriage. Jadi memang ada sebuah pernikahan untuk kalian yang beneran nanti jadi. Undang aku. You owe me something. Karena di sini kalau the situation involve marriage, yang aku bilang, nih orang emang udah dari awal tahu tujuannya mau apa, bukan main-main. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ini ada PR untuk kamu untuk rilis apapun yang di masa lalu. Kamu gak akan memulai sesuatu yang baru jika kamu masih memegang atau mendekap erat memori masa lalu, rasa sakit masa lalu, trauma masa lalu. Apapun yang ada di kemarin, kamu harus maafkan, kamu harus terima, harus dirilis, dihempaskan, dilepasin. Oke, aku bakal lihat outcome of this situation. Spirit guide, angel, divine power, what like God, and goddesses, tell me about the outcome of the situation. Ada, the High Priest. The High Priest itu kartu yang tradisional ya. Jadi kamu akan beberapa dari kalian akan mengalami sebuah hubungan yang tradisional. Artinya tradisional tuh apa? Dia ke kamu itu bukan hanya kamu aja. Yang namanya tradisional kan ada keluarga, adat istiadat. Dia bakal respect adat istiadat kamu dari Two of Pentacle, tapi masih ada tadi perjalanan yang harus kamu tempuh sama dia. Two of Pentacle juga opsi. Ini opsi juga buat kamu. So, kalau kamu tahu beli lanjut tentang hubungan kalian ke depannya seperti apa, kelanjutannya kayak gimana, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Aku bakalan langsung buat kalau requestan kamu itu
banyak yang like kayak yang sekarang. Jadi kalau misalnya kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye.